Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dengan NIM 0307 1281 1823 025. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi konservasi geologi dengan judul paper Geoeducational Value of Quarries Located Within the Malakoska Vistula River Gap oleh Gajek et al. Baiklah, yang menjadi latar belakang dari adanya paper ilmiah ini adalah adanya pembelajaran ilmu geologi secara langsung di lapangan dengan baik secara formal maupun non-formal merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan suatu geoheritage. Bekas tambang merupakan salah satunya adalah bekas tambang. Bekas tambang tersendiri merupakan salah satu situs geoheritage yang berpotensi untuk pendidikan geografis serta geowisata. Dalam pertambangan, dapat diamati bagaimana batuan-batuan induk yang tersingkap serta baik yang tertutup oleh sedimen, regolith, serta vegetasi yang lebih mudah. Selain itu, dengan situs geoheritage, bekas tambang dapat terlihat struktur-struktur geologi, jejak-jejak metode penambang masa lalu, serta fosil yang terendapkan. Selanjutnya, daerah penelitian ini terletak pada sepanjang sungai Vistula Polandia, yang mana merupakan daerah bekas tambang yang proses pembentukannya berasal dari proses regresi laut secara transisi dari masa Mesozoikum atau Kenozoikum. Serta di daerah ini juga terdapat jejak Yucatan yang berkaitan dengan salah satu peristiwa penting dalam sejarah bumi. Selain itu, terdapat juga bentuk-bentuk lahan yang berkaitan aktivitas fluvial. Karakteristik bentuk lahan dataran tinggi pasca glasial, dataran tinggi loess, dan bukit-bukit pasir di kedua sisi lembah. Bentang alam yang dihasilkan merupakan dari hasil tektonik aktif dan peradisan tektonik relief. Adapun beberapa site yang dapat dikembangkan adalah Siliuski bekas struktur lipakan, Gaki bekas penambangan kristal gipsum. Dapat terlihat pada peta ini situs-situs geoheritage di sepanjang sungai Vistula yang memiliki umur geologi yang berbeda. Daerah ini dimulai sejak Upper Jurassic hingga Miocene. Sudah ada bekas jejak-jejak peninggalannya. Selanjutnya, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu analisis kuantitatif dan pembobotan yang merujuk dari Kubalikova 2013, Brilha 2016, Kasparowska, Nowak, dan Marek 2019. Adapun yang dilihat dari menggunakan metode ini adalah potensi geoedukasi dari tambang yang terletak di wilayah studi. Identifikasi lokasi yang sesuai dengan minat, tujuan, dan berbagai wisatawan, serta identifikasi keuntungan dan kerugian dari tambang sebagai situs geoedukasi. Jadi yang dapat dilihat dinilai dalam metode ini adalah bagaimana minat dan tujuan utama dari wisatawan untuk meninjau lokasi-lokasi tersebut serta keuntungan dan kerugian tambang sebagai situs geodikasinya. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dilihat dari nilai evaluasi terhadap penilaian kebutuhan informasi dari murid, mahasiswa, serta dari turis sendiri. Selanjutnya, pada sistem penilaian ini terdapat juga yang menjadi nilai utama itu adalah aspek pendidikan dan ilmiah. Dan selanjutnya untuk aspek fungsional dan turis itu merupakan nilai sekunder. Ini merujuk kepada Fujicic et al. Pada tahun 2019. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan 20 kriteria seperti pada gambar di bawah ini. Yang contohnya ilmiah itu dilihat dari bagaimana keanekaragaman geologi yang terdapat pada daerah geoheritage tersebut. Selanjutnya pada aspek pendidikan dilihat dari potensi kejelasan fiturnya, ketersediaan produk pendidikannya. Untuk fungsional itu bagaimana kondisi kapasitas, keamanan, serta aksesibilitas itu jarak jalan dari situs tersebut. Selanjutnya dari aspek turis dilihat dari jarak dari pusat wisata serta bagaimana akomodasi di sana serta tempat restoran-restoran yang terdapat di lokasi site tersebut. Selanjutnya, dalam kriteria penilaian ini, untuk nilai maksimum itu pada setiap aspek itu, baik itu ilmiah, pendidikan, fungsional maupun turis itu adalah 10 poin. Sehingga pada
pada satu set dapat diberikan nilai maksimum yaitu 40 poin. Tentunya dalam setiap penilaian itu akan berbeda setiap penilaian sintetis maupun pada kategori-kategori nilai tertentu. Sehingga untuk memudahkan serta menjadikan paper ini menjadi lebih baik, maka skor akhir dari penilaian ini dibagi menjadi 5 interval kelas, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Pada gambar ini dapat terlihat, contohnya pada aspek ilmiah, untuk nilai yang sangat rendah itu berada kisaran dari 2 sampai 3,4. Untuk nilai educational yang tinggi itu dapat dilihat dari nilai 6,41 sampai 8,2. Serta untuk nilai turistik yang sangat tinggi itu berada pada nilai 7,21 sampai 9. Selanjutnya, sehingga untuk hasil dan pembahasan dari paper ini dapat terlihat adalah bekas tambang yang berada pada aliran Sungai Vistala ini memiliki tingkat perspektif geoedukasi secara tidak merata dan belum terkonsentrasi secara baik di bagian utara maupun di bagian selatan. Di bagian utara itu terdapat 22 tambang, 12 situs diantaranya adalah sedimen Pleistocene, dan 10 situs adalah batuan kapur Paleocene atas. Sedangkan di bagian selatan itu hanya terdapat 18 situs. Tambang-tambang ini memiliki ciri khas yaitu ada jenis asal dan usia batuan. Batuan tertuanya itu adalah batuan karbonat laut yang merupakan rangkaian kapur atas paling bawah. Selanjutnya ada juga batuan yang berumur Neogen hingga Miocene yaitu batu gamping air rangkal. Serta untuk batuan kuarternya itu atau Pleistocene itu adalah kerikil pasir. Selanjutnya ini adalah hasil penilaian analisis kuantitatif dari situs geodeteknya. Sehingga dapat diketahui bahwa dari jumlah totalnya 53 tambang yang terdapat di daerah aliran Sungai Vistala ini, 14 tambangnya atau 26%-nya adalah bernilai ilmiah dan pendidikan yang sangat tinggi. Selanjutnya untuk fungsionalnya itu yang bernilai sangat tinggi itu berjumlah 9 tambang, yaitu berada kisaran 17%. Dan untuk nilai wisatawan yang sangat tinggi itu mencakup hampir 23 site dari 53 tambang, yaitu hampir setengahnya dari site yang ada di aliran Sungai Vistala ini. Ini contoh-contoh adalah situs-situs geodetek bekas tambang di sepanjang Sungai Vistala Polandia ini. Dapat terlihat bagaimana area tambang yang terbengkalai. Yang ini juga dapat terlihat bagaimana tambang dalam dahulu yang masih tersisa dan yang sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai situs geoheritage. Selanjutnya, sehingga dapat disimpulkan kalau dari penelitian ini dapat terlihat bekas tambang di sepanjang Sungai Vistula ini memiliki potensi geoedukasi yang tinggi dan dari berbagai proses alam. Sehingga dari ini dapat diketahui banyak ilmu-ilmu geologi yang lebih dari mempelajari tempat-tempat geoheritage tersebut. Namun tingkat perspektifnya belum merata pada setiap daerah, sehingga dengan perlu adanya dorongan pendirian geopark dengan mencakup penggunaan tambang yang lebih mengedukasi dan geowisata bervariasi. Selanjutnya, dalam menunjang dari fungsi pendidikan, perlu adanya peningkatan keselamatan pengunjung, pertumbuhan vegetasi, dan penurunan keterbacaan fitur-fitur geoheritage. Mungkin sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Apabila saya salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.